Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Apakah keadaan kalian baik-baik saja? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Materi hari ini masih di bab 1, yaitu belajar mendeskripsikan. Anak-anak masih ingat materi kemarin di KD 3.1 dan 4.1, yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan sesuatu, yang kedua digambarkan secara jelas, yang ketiga menjelaskan ciri-ciri fisik objek. Tujuan teks deskripsi yaitu agar pembaca seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan. Di pertemuan kedua kita menginjak di KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan penelaah penggunaan bahasa secara rinci. Kegiatan kedua ini sebagai bekal kamu menghasilkan teks deskripsi yang baik. Struktur teks deskripsi yang pertama, identifikasi, yaitu bagian yang menentukan identifikasi objek, misalnya benda, tempat, seseorang, dan lain sebagainya. 2. Deskripsi bagian, yaitu bagian yang berisi tentang pemaparan atau gambaran secara terperinci mengenai objek atau topik yang dibahas di dalam teks tersebut. Yang ketiga, penutup, yaitu bagian yang berisi kesimpulan atau penegasan kembali berbagai hal penting yang terdapat dalam teks. Mencermati struktur teks deskripsi, di sini sudah ada contoh, yaitu rumah tongkonan. Yang pertama yaitu identifikasi. Disebut dengan identifikasi karena di sini ada nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Kedua, ada deskripsi bagian. Disebut deskripsi bagian karena di sini ada memerinci bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah. Yang ketiga, ada penutup. Disebut penutup karena di sini terdapat kesan umum. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Contoh, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. 2. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Contoh, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak, pasirnya, pemandangan tumbuhan, dan hewan pantai. 3. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. 4. Deskripsi bagian berupa pemfokusan. Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik dengan cat merah memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi pengunjung. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan jerapan panca indera. 3. Penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. 4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. 5.
Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. 6. Penggunaan kata khusus. 7. Penggunaan kata depan dengan huruf kapital. 8. Mendaftar kalimat bermajas. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Ibu kasih contoh yang masih terdapat di teks Rumah Tongkonan. Contoh kalimat: Tongkonan, rumah adat masyarakat Toraja. Kalimat perinciannya yang pertama, rumah adat terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. 2. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. 3. Rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. 4. Atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. A. Seolah-olah kita bisa melihat. Contoh kalimat ini yang masih ada di teks yang tadi, yaitu Rumah Tongkonan. Memasuki rantai pau, akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Jadi seolah-olah kita bisa melihat secara langsung betapa indahnya rumah tongkonan yang berjajar rapi dan menyambut ramah setiap pengunjung. B. Seolah mendengar. Di teks yang tadi tidak terdapat panca indera pendengaran, jadi ibu kasih contoh yang lain. Contohnya yaitu debur ombak pantai terdengar berirama. C. Seolah merasakan. Contoh, kita merasa bangga karena memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. 3. Penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Kalimat: ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Telaah penulisan kata. Huruf T luluh menjadi N karena setelah awalan mo diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf T. Contoh lagi, memaku, kata dasarnya apa? Yaitu paku. Jadi huruf P akan luluh menjadi M. Contoh lagi, menulis, kata dasarnya apa? Yaitu tulis. Huruf T akan luluh menjadi N. 4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kata menarik, sinonimnya cantik dan unik. Di bawah ini sudah ada contoh kalimat pada teksnya. Lima. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan ada di, dari, pada, ke. Contohnya pada kalimat Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari rantai pau. 6. Penggunaan kata khusus. Kata umumnya melihat, kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. 7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di, penulisannya harus dipisah. Jika kata kerja berarti penulisannya dirangkai, dan huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat, nama orang, gelar, nama agama, kitab suci, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada contoh tempat di Toraja, arah di bagian barat Rumah Tongkonan. 8. Mendaftar kalimat bermajas. Di sini ada banyak sekali macam-macam dari majas. Yang pertama ada majas personifikasi, yaitu majas dengan gaya bahasa yang memanusiakan benda. Maksudnya, benda mati diibaratkan memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, ia membiarkan pulpen itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan mengagumkan. Pulpen di sini diibaratkan bisa menari seperti manusia, padahal seharusnya pulpen itu tidak bisa ya, karena pulpen itu benda mati. Yang kedua, majas hiperbola, yaitu
yaitu majas untuk mengungkapkan suatu hal secara berlebihan. Contohnya, suaranya ketika menyanyi membuat hancur seisi dunia. Selanjutnya ada majas asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang tidak sama tetapi dianggap memiliki persamaan dalam hal sifat dan karakternya. Contoh, pantai Parangtritis dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Selanjutnya ada majas metafora, yaitu majas yang membandingkan sesuatu benda secara analogis. Contohnya, keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Di sini terdapat kata sang mentari, yaitu artinya matahari. Contoh yang paling mudah, ayah membawa buah tangan. Buah tangan di sini artinya berarti oleh-oleh. Mendaftar kalimat bermajas di sini sudah ada contoh, yaitu memasuki rantai pau akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Berarti di sini termasuk majas personifikasi, karena seakan menyambut dengan ramah berarti ibarat benda mati seolah-olah itu menjadi hidup. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Kata unik dan cantik, contoh kalimat Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Sekian dari Ibu, harus tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum.